Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Endong Loreng ya. Malam ini saya akan bahas mengenai jangan coba-coba pakai pakan campuran ya, kalau tidak mau hasilnya seperti ini. Oke, yang belum BPJ silahkan BPJ dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Kalian yang belum subscribe Endong Loreng, mobilmu akan seperti ini. Oke, harus subscribe. Kalau tidak subscribe, mobilmu akan seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Kemarin ada teman yang menanyakan ke saya, bos, setelah saya pakai pakan campuran kok puyuh saya ada yang kurus, bos. Kurus bahkan bisa masuk ke lubang telur. Puyuhnya ada berapa, bos? Ada 1000, yang kurus-kurus itu ada 2 loh. Contohnya ini loh bro ya, saya juga ada kasus seperti itu ya. Ini kurusnya bukan karena memakai pakan campuran, bos ya. Sama dengan puyuhmu yang kamu kirimkan ke saya itu kurusnya juga bukan karena memakai pakan campuran. Ini adalah gara-gara puyuh tersebut mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh apa, saya tidak tahu itu penyebabnya apa, bos ya. Jadi puyuh itu tiba-tiba lumpuh, kemudian tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Dia kalah dalam satu kotak itu karena dia tidak bisa berjalan. Nah, jadi yang salah bukan pakannya, tapi memang keadaan puyuhnya itu yang tiba-tiba menjadi kurus, tiba-tiba tidak bisa berjalan. Kemudian dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, terus keadaannya pasti akan kurus. Lang bekas orang mangan ra ngombe kon lemu kon dia, bro, pasti akan kurus ya. Jadi jangan kalian salahkan karena pakannya itu yang salah adalah puyuhnya, keadaannya memang sudah tidak bisa berjalan. Kalau memang memakai pakan campuran itu menyebabkan puyuh kurus dan menjadi bisa keluar dari lubang-lubang telur tersebut, kasusnya pasti dari 1000 ekor tidak mungkin ada 2 atau 3 ekor, pasti hampir semuanya mengalami yang seperti ini, kurus kabeh, bos ya kan. Makanya kalau ada kasus seperti ini bukan karena memakai pakan campuran ataupun apa, karena memang si puyuh ini tiba-tiba mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh apa, saya tidak tahu, bos ya. Saya tidak tahu. Dulu saya pernah membuat video yang mengobati kelumpuhan itu, saya sembuhkan dengan serai ya, itu juga bisa sembuh. Tapi dari 10 ekor yang mengalami kelumpuhan seperti ini yang sembuh hanya 50% itu sudah bagus, bos. Itu pun sangat menyusahkan saya karena saya setiap hari harus memberikan minum loh. Cucuke itu tak duleke nggon ngombe, nek ra ngono ra iso, bos. Nah, akhirnya aku ngingoni manuk 10 lumpuh, kuwi malah rekoso. Padha wae ngingoni manuk 3000, bos. Karena harus memberi makan, memberikan minum secara manual kayak ngopeni bayi, malah wis akhirnya aku wegah tak umbarke. Wis ben mati karepmu. Ya wis memang takdirmu kaya ngono kuwi ya kan. Makanya kalau ada kasus yang seperti ini bukan gara-gara pakannya ya, bos. Tapi gara-gara memang keadaan puyuhnya itu untuk saat ini dia tidak bisa berjalan, sehingga dalam satu kota dia akan kalah. Lah piye mlaku ra iso, meh menjangkau tempat minum ora iso. Keadaan seperti ini otomatis dia tidak bisa minum. Akhirnya dia mau minum ngrusel-ngrusel terus ngono kuwi, akhirnya kan malah dia keluar dari lubang telur kan, jatuh. Makanya jangan mengambil kesimpulan kalau puyuh kurus tersebut gara-gara pakan, bukan ya. Itu gara-gara memang puyuh tersebut mengalami kelumpuhan yang akhirnya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, ngono lho, bro ya. Buktinya aku nggak pakan campuran yo bertahun-tahun ya aman-aman baik. Nah, ini bos, ini saya memakai pakan campuran
yang seperti kemarin saya jelaskan itu adalah 50 kilo pakan pabrik, kemudian saya tambah dengan 30 kilo bekatul. Wes kuwi tok bos, aku ora nggo konsentrat, ora nggo mineral, ndak pakai itu. Kenapa puyuh saya bisa bertelur? Karena memang kebiasaan bos. Puyuh saya dari awal bertelur itu harus saya sudah kenalkan ya. Bertelur itu sudah mencapai 75%, 80%. Pada awal-awal bertelur itu saya sudah kenalkan 5 kilo dulu. Pembiasaan dulu bener kaget bro. Makanya kalau kalian telepon saya terus, bos aku nggak pakan kayak racikanmu nganggo 30 kilo bekatul manuk kurang endok. Lah sebelumnya pakai pakan apa? Aku sebelumnya pakai pakan pabrik kan. Ya jelas gak ngendok bos, jelas gak ngendok. Makanya kalau melihat video itu disimak dari awal, karena video saya dari channel Endok Loreng ini selalu berkaitan bos. Saya tidak mengada-ada, itu adalah pengalaman saya sendiri. Nah aku gopo ngarang-ngarang cerita ya, boleh dicek di kandang kalau tidak percaya sama pakai pakan campuran ini sejak tahun 2017 tekan iki. Ora apa-apa iku lho bro, lapor apa-apa ya kan. Makanya kalau melihat video mempraktekkan itu kalian simak dulu, pelajari dulu bagaimana caranya. Coba dulu ngerti-ngerti kok tengah langsung praktek ya. Kalau kalian gagal paham seperti itu ya, akan menyebabkan salah paham, karena paham kalian salah. Ingat ya, diingat-ingat, paham yang salah akan mengakibatkan salah paham, dan itu akibatnya fatal bos kalau kalian seperti itu ya. Jadi kalau tidak tahu, kurang mengerti, gue WA aku lo tak balesi, telepon lo tak angkat ya kan, tidak kurang piye lah aku. Nah, jangan melangkah sendiri dengan prinsipmu sendiri. Oh tidak seperti itu, karena teori dengan praktek itu sangat berbeda jauh bos, sangat berbeda jauh. Teorinya pakai pakan campuran dengan bekatul 30 kilo rangdok teorinya, tapi prakteknya kalau kita melakukan pembiasaan kepada puyuh dari awal sejak dini, puyuh tersebut akan terbiasa dengan konsumsi ransum pakan yang seperti itu. Nah, makanya puyuh itu sangat mudah sekali stres bos. Kalau kalian gonta-ganti pakan wes stres, apalagi dari pakan pabrik langsung buat jeglekno nganggo pakan pakan pabrik campur bekatul 30 kilo dadal ya amblas rangendok bos, karena dia kaget, dia stres. Pencernaan maunya aku mangan ngene kok langsung dijoki ngene ya kan. Dia pencernanya pasti akan berbeda, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap produksi telur. Makanya kalau mau mempraktekkan itu disimak video dari awal. Kalau tidak jelas silahkan telepon atau WA saya ya. Mohon maaf kalau WA di grup saya jarang buka. Kalau penting silahkan japri nomorku yo no lu kurang piye kan. Oke, semangat terus ya teman-teman. Jadi untuk puyuh kurus kasus yang seperti itu bukan karena pakan campuran ya bos, bukan karena pakan campuran, tapi itu gara-gara puyuh tersebut lumpuh sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, yang menyebabkan puyuh tersebut lumpuh dan akhirnya mutiar, akhirnya mati bos. Jelas mati kalau seperti itu. Oke, semangat terus untuk teman-teman yang masih ternak, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.